Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." 4 termasuk kebahagiaan. Al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani. Istri salihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang bagus. Kata Nabi SAW, ini termasuk kebahagiaan seorang hamba. Wa arba'un minasyaqa, dan 4 termasuk kebinasaan atau kecelakaan. Al-mar'atu su, wal jaru su, wal markabu su, wal maskanu dayyiq. Istri yang buruk, tetangga yang jelek, kendaraan yang tidak bagus, dan rumah yang sempit. Jadi ini lengkapnya hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Berbicara tentang 4 kebahagiaan. 4 kebahagiaan seorang hamba. Namun maksudnya kata para ulama, 4 kebahagiaan ini hanyalah kebahagiaan dunia. Hanyalah kebahagiaan dunia. Belum tentu menjadi kebahagiaan akhirat. Kecuali kalau kita bersyukur. Dan kita gunakan segala kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa? Al-mar'atu salihah, istri salihah. Inilah kebahagiaan dunia yang pertama bagi seorang laki-laki, istri salihah. Begitu pula sebaliknya, kebahagiaan bagi istri, suami yang saleh. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini semuanya adalah perhiasan atau kesenangan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah itu yang bagaimana? Yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, serta yang selalu menyenangkan suaminya. Karena suami yang paling besar haknya atas istri setelah hak Allah, melebihi hak orang tuanya sekalipun. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka seorang wanita aku akan perintahkan sujud kepada suaminya. Namun itu tidak boleh dalam syariat, karena sujud itu hanya milik Allah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Faminas sa'adah al-mar'atu salihah taraha fatu'jibuka wa taghibu anha fata'manha ala nafsiha wa malik." Istri soleha itu adalah istri yang menakjubkanmu tatkala kamu memandangnya. Artinya dia berhias, dia tampil cantik di depan suaminya. Jangan sampai seorang istri di rumah dengan pakaian masak saja, lalu keluar rumah berdandan habis-habisan untuk dinikmati mata semua lelaki di jalan. Maka ini tidak dibenarkan. Makanya walaupun emas itu dibolehkan sebagai perhiasan wanita, itu tidak bermakna laki-laki lain boleh lihat. Enggak boleh. Itu khusus bagi suaminya. Tapi kadang ada wanita keluar rumah seperti toko emas berjalan. Enggak boleh. Betul, wanita boleh pakai emas, tapi itu khusus bagi suaminya. Namanya juga perhiasan untuk mempercantik diri. Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, termasuk kebahagiaan adalah istri soleha. Taroha fatu'jibuka. Kamu melihat dia, maka kamu terpesona kepadanya. Dan ketika kamu tidak ada, kamu merasa aman atas dirinya dan hartamu. Ketika kamu tidak ada, kamu pergi meninggalkan dia, mungkin pergi bekerja, atau urusan keluar kota, kamu merasa aman atas dirinya. Maksudnya, dia tidak bergaul dengan atau tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Kamu merasa aman. Dia tidak kontak-kontak dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Begitu pula pada hartamu, dia menjaga hartamu dengan amanah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi SAW juga bersabda, "Khairun nisa allati tasurruhu idza nadhara." Sebaik-baik wanita adalah
yang menyenangkan suaminya ketika suami melihatnya. Wa tuti'uhu idza amara, dan menaati perintah suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suaminya dalam dirinya dan hartanya dengan melakukan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikum. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Maksudnya penyayang kepada suaminya dan mau punya anak banyak. Bahkan dalam hadis Anas bin Malik dan Ibnu Abbas serta yang lainnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku kabarkan istri-istri yang akan menemani kalian sampai ke surga? Siapa mereka itu? Kullu wadudin waludin. Setiap istri yang penyayang kepada suaminya serta mau punya anak banyak. Jadi bukan penyayang kepada laki-laki lain, penyayang kepada suaminya. Itulah istri yang akan masuk surga bersama suaminya. Dan dia mau punya anak banyak. Idza ghadibat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan juga sifatnya. Idza ghadibat, kalau dia lagi marah. Au usi'a ilaiha, atau dia diperlakukan buruk. Au ghadiba zawjuha, atau suaminya lagi marah. Qalat, maka dia pun berkata, hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu bi gumdin hatta tarda. Wahai suamiku, inilah tanganku di dalam genggamanmu, mataku tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Artinya apa? Dia mengalah. Walaupun mungkin bukan dia yang salah, suaminya yang salah, maka dia mengalah. Dan suami mana, walaupun dia marah, tapi istrinya berlaku baik, istrinya mengalah, suami mana yang hatinya tidak meleleh. Jadi begitulah istri solehah dari sebagian hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini kata Nabi SAW yang pertama. Namun jamaah sekalian, yang paling penting, yang lebih penting lagi adalah istri soleha itu adalah istri yang menolong suami dalam ketaatan, yang membantu suami dalam ketaatan. Di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, qalbun syakir wa lisanun dzakir wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun maktanazan nas. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri solehah yang menolongmu dalam perkara dunia dan agama adalah sebaik-baiknya perbendaharaan manusia. Jadi inilah istri solehah yang menolong suami bukan hanya dalam perkara duniawi, tapi yang lebih penting lagi tentunya dalam perkara akhirat.